Pagi anak-anak, hari ini pertemuan kita tentang pelajaran IPA mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Jadi yang pertama akan kita bahas untuk hari ini adalah struktur dan fungsi dari akar dan batang. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang akar. Apa itu akar? Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah. Ciri-cirinya tidak memiliki buku-buku, biasanya tumbuh menuju pusat bumi, artinya ke bawah, dan warnanya keputih-putihan atau bisa kekuningan dan memiliki bentuk yang runcing. Nah, ini adalah gambar sistem perakaran tumbuhan. Jadi ada dua jenis akar di sini. Gambar A kamu bisa lihat itu ada namanya akar serabut. Gambar B akar tunggang. Jadi ada dua jenis akar, serabut dengan tunggang. Nah, perbedaannya, akar serabut dia tidak memiliki akar pokok seperti gambar B. Kamu bisa perhatikan, ini namanya akar pokok, akar besar, ya. Jadi kalau pada akar serabut, ukuran akarnya hampir semua sama. Jadi hanya memiliki akar-akar kecil, ya, rambut kecil. Nah, sementara pada akar tunggang memiliki satu akar pokok dan terdiri dari akar-akar kecil. Nah, itu perbedaannya, ya. Selanjutnya kita melihat apa sih fungsi akar. Yang pertama, fungsi akar adalah menambatkan tubuh tumbuhan. Jadi menancapkan tubuh tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya atau media tumbuhnya. Fungsi yang berikutnya, menyerap air dan mineral dari dalam tanah pada medium tumbuhnya. Fungsi yang ketiga, ketika dia mengalami modifikasi, maka akar itu bisa menjadi penyimpan cadangan makanan. Dan modifikasi berikutnya, dia bisa menyerap oksigen untuk bisa menjadi akar napas atau untuk bernapas. Makanya sering disebut ada istilah akar napas. Nah, ini adalah gambar hasil akar-akar yang bermodifikasi. Kamu bisa lihat akar penyimpanan cadangan makanan itu pada gambar A pada singkong atau ubi. Kemudian yang disebut dengan akar napas itu adanya pada tanaman bakau. Ya. Saya rasa kamu tahulah tanaman-tanaman ini semua. Nah, itu mengenai akar. Sekarang kita masuk ke struktur tumbuhan yang berikutnya, yaitu mengenai batang. Batang umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder, memiliki ruas-ruas yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku atau yang dinamakan dengan nodus. Itu definisi batang, ya. Kemudian kita lanjutkan, apa sih fungsi batang? Fungsi batang yang pertama adalah menyokong bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, ya. Jadi dia menyokong, dia yang mendirikan tanaman, ya. Kemudian fungsi kedua, bisa sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun atau jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, ini yang berhubungan nanti dengan jaringan nanti untuk pelajaran berikutnya dengan jaringan pada tumbuhan, yaitu mengenai xilem dan floem. Nah, fungsi yang ketiga adalah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Oke, mari kita lihat gambar berikut ini. Ini adalah jenis tumbuhan yang menjadi penyimpan cadangan makanan, yang menyimpan cadangan makanannya di batang. Ada tebu, bagian gambar A, ada kentang, kemudian ada kunyit. Ya, ini adalah tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di batang. Ini contohnya. Ya. Nah, gambar berikutnya ini adalah tentang bagaimana yang disebut dengan batang monokotil dan batang dikotil. Perbedaannya antara kedua gambar ini. Ini ada gambar batang bambu. Batang bambu ini adalah contoh dari tanaman yang berbatang monokotil, dan pohon serikaya contoh dari yang dikotil. Perbedaannya di mana? Perhatikan ruas-ruas pada batang-batang tanaman yang dua ini. Kalau dia batang monokotil, maka terlihat jelas ruas-ruasnya pada batang. Nah, inilah ruas-ruasnya. Jadi nampak jelas ini kalau yang monokotil. Sementara kalau yang dikotil tidak terlihat ruas-ruasnya, tidak terlihat jelas, ya. Nah, jadi sudah nampak sekali perbedaan antara kedua tanaman ini. Oke, itu perbedaannya.
Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat.